Kasih serta Bapa dalam Kristus Yesus senantiasa menyertai saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sudah ruas di Tuhata. Hasian di debata. Firman Tuhan pada pagi ini tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, mari coba kita perhatikan sebentar. Jika kita membeli satu perangkat elektronik, saya percaya di dalam perangkat itu ada satu buku panduan. Ada panduan di situ. Ya. Nah, panduan itu berisikan petunjuk, pengenalan, pemahaman, pemakaian, penggunaan, hingga pemeliharaan. Supaya kita bisa mengerti dengan baik barang elektronik yang kita beli tersebut, cara menggunakannya, dan cara merawatnya bagaimana. Tetapi bagaimana jika kita tidak melihatnya, tidak membacanya terlebih dahulu? Bukankah kita akan menemukan kesulitan? Oh, yang ini bagaimana ya? Loh, ini kenapa bisa seperti itu? Loh, kok baru beli langsung kayak gini? Ini padahal yang salah bukan barangnya loh. Tapi bisa salah karena manusianya. Manusianya begitu ada panduannya, ya dia buang. Dia tidak baca dulu. Ini bagaimana, ya bagaimana. Akhirnya setelah dia menemukan kesulitan, baru. Lah, ini salahnya gimana dong? Kan begitu saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, apa yang mau saya sampaikan di dalam cerita itu? Ya, saya mau sampaikan di situ saudara adalah kita sudah diberitahukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Larangan yang harus kita jauhi. Supaya kita bisa hidup di dalam Tuhan. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang saudara kita merasa, oh ya saya sudah ngerti, oh ini sederhana sekali, kita berpikir seperti itu. Tetapi rumitnya ketika kita sudah mengalami kesusahan. Oh ternyata tidak sesederhana itu ikut Tuhan. Oh ternyata tidak sesederhana itu hidup di dalam Tuhan. Lalu kita kembali berusaha mendalami firman Tuhan. Artinya yang saya sampaikan di situ, petunjuk utama tentang apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita itu adalah apa? Alkitab. Alkitab. Ya, di mana firman Tuhan itu berada sekarang, saudara? Coba. Apakah dengan sepanjang penglihatanmu engkau bisa melihat, oh itu Alkitab saya. Oh Alkitab saya ada di depan. Itu petunjuk. Petunjuk yang paling dekat kepadamu. Jangan kau buang, jangan kau kubur, jangan kau sembunyikan, dan jangan kau telantarkan. Nanti kau susah, hidupmu rusak, dan yang kau pegang dalam hidup ini tidak ada. Lalu apa gunanya? Supaya kita, di sini tadi disampaikan, supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Allah dalam hidup kita. Supaya kita juga bisa merasakan keberadaan Tuhan Allah. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu termasuk kita. Di sini. Melalui Alkitab yang kita yakini adalah firman Tuhan. Di situ kita bisa dibantu untuk merasakan itu semuanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah. Yang tentunya juga akan ada bimbingan tuntunan dari Tuhan melalui apa? Roh Kudus. Nah di sini, ya,
Jadi ketika kita membaca, ketika kita mendengar dan juga menerima firman Tuhan, maka kita akan dibimbing, dituntun oleh Tuhan supaya kita paham panduan tersebut sehingga makin jelaslah kemana arah hidup kita. Sehingga semakin mengertilah kita apa yang harus kita lakukan. Dan hidup kita juga semakin hidup yang berguna, semakin hidup yang bermakna, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Oleh sebab itu, sekali lagi, jika ada padamu buku panduan yang berasal dari Tuhan Allah, yakni yang berisi tentang firman Tuhan Allah, saudara-saudara, jangan kau sia-siakan. Saudara-saudara, jangan kau kubur, jangan kau bungkus, jangan kau sembunyikan, jangan kau petikan. Buku panduan itu ada untuk dibaca. Karena itulah mengapa itu penting bagi kita, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita mampu menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan Allah. Amin. Terima kasih Bapak atas segala firman-Mu, bimbing, tuntun, ajari kami supaya kami tidak menyanyiakan setiap pemberitaan firman, setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami dengar. Engkau membantu kami sehingga Engkau boleh turut membentuk kami menjadi seperti yang Kau kehendaki, pribadi yang luar biasa. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih selama dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.